Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sengaja menemui Mas Krisna Harimurti SH. Karena terus terang sejak beberapa waktu yang lalu saya kepikiran juga karena Mas Krisna ini S2-nya kan tentang pra-peradilan. Dan di Jogja beberapa waktu belakangan ini juga banyak pra-peradilan. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Krisna. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat siang. Mas Krisna, ini terus terang saya ingin wawasan dari Anda tentang adanya usulan apakah perlu paradigma baru terhadap pra-peradilan. Menurut Anda gimana, Mas? Kalau dalam RUU-nya itu memang sudah diatur Pak ya. Ya. Dimasukkan klausul tentang pra-peradilan itu memang suatu hak yang memang harus diberikan kepada tersangka. Ya. Karena itu bentuk pengujian yang sifatnya untuk menegaskan ada beberapa sah tidaknya penangkapan, penahanan, pengambilan alat bukti atau penyitaan, dan satu adalah penetapan tersangka Pak. Objeknya itu. Ya, itu haknya para tersangka itu ya. Kalau Bapak bertanya apakah perlu, memang itu sudah diatur dalam RUU. Oh ya. Iya, ada ketentuan yang terbaru nanti tentang pra-peradilan itu apa saja itu di dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana itu sudah dituangkan. Paradigma itu kan baru akan terjadi. Ya. Kalau sekarang ini kan masih menggunakan KUHP yang lama kan? Iya, betul ya. Yang namanya negara hukum Eropa kontinental itu kan pedomannya adalah undang-undang atau peraturan. Kan utamanya di situ Pak. Ya. Jadi begitu itu. Kalau sesuatu hal yang belum diatur tentu tidak bisa digunakan, harus rujukannya adalah undang-undang atau peraturan yang begitu. Ya. Apalagi Pak yang perlu kita Iya. bahas. Karena kan disinyalir juga kan ada misalnya soal alat bukti ya, dan saksi. Alat bukti itu kalau misalnya tidak diperoleh secara legal gimana itu menurut Mas? Ya bisa diajukan jadi pra-peradilan itu kan pengujian suatu tadi, pengujian terhadap sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan terakhir penetapan tersangka. Ya. Itu bisa Pak diajukan, tetapi dengan catatan yang mau saya garis bawahi, rata-rata permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon banyak yang tidak dikabulkan oleh hakim itu dengan alasan masuk pokok perkara. Ya kenapa itu? Kok pokok perkara kok seperti dinafikan itu loh dalam pra-peradilan? Pak. Namanya pra-peradilan itu kan belum menguji tentang pokok perkara. Kalau menguji tentang suatu pokok perkara itu dalam materi yang persidangan, pengujian tentang substansi perkaranya. Kalau pra-peradilan tadi kan limitatif tuh. Ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Apa yang tidak sah yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, sah tidaknya penahanan, apa yang tidak sah, misalnya tidak diberikan surat tembusan kepada keluarganya, kan itu kewajiban diterbitkan penangkapan itu 1 kali 24 jam. Sah tidaknya penahanan, penyitaan harus ada seizin dari Ketua Pengadilan Negeri. Bisa tidak melakukan penyitaan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan? Nggak bisa. Penetapan tersangka, apa yang menyebabkan penetapan tersangka tidak sah? Mungkin salah satunya dengan cara tadi Pak, mengambil alat bukti yang tidak sesuai atau bertabrakan dengan norma atau kaidah hukum apa gitu. Misalnya peraturan Mahkamah Agung, kan macam-macam variabelnya Pak. Ya. Jadi pra-peradilan itu menguji 4 hal tadi. Belum masuk tentang suatu perkara yang mau disangkakan itu apa, yang didakwakan itu apa, nanti itu belum bicara sampai ke situ. Tapi selama ini kan istilahnya seperti jebakan terhadap para advokat ketika dia masuk ketika melakukan permohonan pra-peradilan, dia masuk ke pokok perkara dan akhirnya kalah gitu loh.
Ya itu pertimbangan hakim rata-rata demikian. Iya. Makanya tadi saya mengatakan memang kalau mau fair ya mestinya ini hukum acara pidana mencari ya keadilan yang sifatnya tidak hanya formalistik, tapi substansif seperti apa. Tetapi dengan catatan, ini kan hukum acara sudah mengatur demikian, Pak. Seperti tadi saya katakan, sistem hukum di Indonesia itu menganut Eropa kontinental. Atau segala sesuatunya adalah undang-undang. Ya undang-undang itu jadi pedoman, ya hukum acaranya itu yang dijadikan pedoman, Pak. Ya, ya. Itu kalau saya. Karena berarti terakhir Mas ya. Ya. Berarti ketika masuk pokok perkara itu memang dinafikan ya dalam pra peradilan ya. Tentu rata-rata demikian, Pak. Oh. Pertimbangan kan pasti begitu itu. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan datang ke Anda lagi. Matur nuwun Mas. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.